Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami selalu semakin bersemangat dalam memberikan Anda info update terbaru seputar dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa diaktifkan ya loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Langsung saja, tanpa berlama lagi kita mulai market review untuk perdagangan hari ini, hari Selasa 16 Maret 2021. Pada market outlook tadi pagi kami mengatakan bahwa kami sendiri sudah tidak yakin apakah akan hijau dengan merah dan kami lebih condong hijau 51%, dan kami sudah paparkan apa saja yang bisa jadi menekan dan apa saja yang bisa jadi menolong bagi IHSG hari ini, dan ternyata memang betul rupiah kita tertekan kembali. Rupiah melemah 24 poin atau 0,17% ke 14.421, dan ini searah sebenarnya dengan menguatnya dolar indeks walaupun hanya tipis, yaitu 0,06% atau 0,056 poin ke 91,888. Memang kalau dolar indeks mendekati 92, rupiah kita agak sedikit kelimpungan. Bayangkan kalau dolar indeksnya kembali ke 110 ya, bagaimana posisi rupiah kita. Kemudian kalau kita lihat memang market seluruh dunia hari ini memang tidak berjalan selaras. Katakanlah market Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang hari ini ditutup menguat 0,52% atau 154,119 poin ke 29.921,090. Hang Seng Indeks Hong Kong tampak menguat 0,67% atau 193,930 poin ke 29.027,689. Sedangkan Shanghai Composite Index juga menguat 0,78% atau 26,780 poin ke 3.446,730. Sedangkan Straits Times Index Singapura nampak tidak bergerak alias hanya plus 0,070 poin atau 0% nyaris gitu ya, dan bergerak tipis terus antara hijau dan merah di penutupan. Sedangkan LQ45 sendiri atau indeks LQ45 hanya menguat 0,022 poin atau 0% juga, bisa kita kategorikan tetap di 943,113. Begitu ketatnya ya. Lalu bagaimana dengan IHSG? Kalau kita lihat IHSG ketika pembukaan dibuka di zona hijau di 6.347,189. Lalu kita sempat optimistis di pembukaan akan mengikuti prediksi kami akan menghijau dan sempat menyentuh titik tertingginya di 6.355,411. Lalu akhirnya turun sampai ke titik terendahnya setelah istirahat makan siang atau sesi 2, turun sampai ke 6.296,897, dan akhirnya sebelum menjelang penutupan kembali ditarik ke atas ke 6.309,699 atau ditutup hanya melemah 0,23% atau 14,560 poin. Total transaksi yang terjadi hari ini juga cukup kecil, hanya 11,164 triliun rupiah. Tercatat 191 saham yang mengalami penguatan dan 293 saham mengalami pelemahan. Market capital atau nilai pasar dari IHSG saat ini adalah 7.422,778 triliun rupiah. Dan ini merupakan pelemahan hari kedua berturut-turut bagi IHSG setelah kemarin di hari Senin melemah 0,53% dan hari ini melemah 0,23%.
investor asing tampak kembali melakukan net foreign sale sebesar 257,22 miliar rupiah. Dan dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, dapat kita lihat bahwa pemuncaknya kembali diduduki oleh BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk. Net foreign sale 215,7 miliar. Sahamnya turun 200 poin atau 0,6% ke 33.125. Di posisi kedua Vale Indonesia Tbk atau Inco, net foreign sale 85,2 miliar. Sahamnya turun 3,18% atau 150 poin ke 4.560. Dan yang ketiga ini Astra International Tbk, yang sering sekali berada dalam net foreign sale tapi berada dalam zona hijau, dan hari ini kembali terjadi lagi. Net foreign sale 73 miliar tapi sahamnya tetap naik 25 poin atau 0,45% ke 5.550. Tapi kalau Anda lihat tadi ASII sempat naik ke 5.725 sehingga sempat boleh dibilang mengalami kenaikan 3% tadi. Kemudian Merdeka Cooper Gold Tbk atau MDKA berada di posisi keempat, net foreign sale 49,7 miliar. Sahamnya turun 50 poin atau 2,02% ke 2.420. Dan yang terakhir ada BFI Finance Tbk, net foreign sale 23,2 miliar, sahamnya turun 15 poin atau 1,91% ke 770. Jadi satu-satunya yang ada di zona hijau adalah ASII, sedangkan yang penurunan paling banyak adalah Inco di daftar saham-saham yang di net foreign sale. Sedangkan di daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, jawarannya adalah Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, net foreign buy 156,9 miliar. Sahamnya naik 150 poin atau 3,28% ke 4.720 dengan sempat menyentuh 4.770 hari ini di titik tertingginya. Di posisi kedua ada Gudang Garam Tbk. Lama tidak lihat dibeli oleh investor asing, tiba-tiba menjadi nomor 2, net foreign buy 31,5 miliar, sahamnya naik 475 poin atau 1,31% ke 36.675. Di posisi ketiga ada London Sumatera Indonesia atau LSIP, atau yang sering dikenal London Sumatera Indonesia Plantation. Saham dari sektor CPO ini menjadi satu-satunya yang melemah 1,66% atau 25 poin ke 1.480. Di posisi keempat ada Mitra Keluarga Karya Sehat atau yang lebih senang dipanggil dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga atau kode sahamnya MIKA. Sahamnya naik 100 poin atau 3,51% ke 2.950. Dan yang terakhir ada JPFA atau Java Tbk, net foreign buy 14,8 miliar, sahamnya naik 40 poin atau 2,16% ke 1.895. Jadi di daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, yang naik paling banyak adalah BBRI dan satu-satunya yang turun adalah LSIP atau LSIP, kebalikan dengan yang di net foreign sale. Lalu kalau kita lihat dari harga emas di pasar spot dunia saat ini berada di 1.732 US dollar per troy ounce, atau kalau dirupiahkan kembali ke angka 800 ribuan, yaitu 803.803.016 rupiah. Setelah sempat turun di bawah 800.000 ya, dan gold sendiri sempat menyentuh titik terendahnya di minggu ini adalah di 1.673. Tentu saja reboundnya gold ke 1.731 ini adalah sesuatu yang baik. Lalu kalau kita lihat dari apa yang terjadi di pembukaan market Eropa saat ini, FTSE 100 Index London menguat 43,03 poin ke atau 0,64% ke 6.792,730. Dan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI menguat 81,910 poin atau 0,57% ke 14.543,330. Sedangkan Dow Jones Index Future kita lihat melemah tipis 32.937 atau melemah 20 poin atau 0,08%. Dari market review yang kemarin kami sudah mengatakan bahwa market dunia akan cenderung bergerak dalam posisi tidak menentu karena mereka menunggu bagaimana hasil keputusan rapat The Fed. Ya.
Jadi rapat The Fed akan menentukan bagaimana arah sebenarnya kebijakan fiskal moneter Amerika, terutama menghadapi inflasi dan kemana arahnya stimulus itu akan bergerak. Jadi itu yang memang ditunggu, dan kalau kita lihat kemarin sendiri market Amerika dan Eropa tidak sinkron, di mana Eropa merah, Amerika hijau, maka hari ini kemungkinan besar akan terbalik, Eropanya yang menghijau, Amerikanya yang memerah, kita nggak tahu. Dan kita masih menunggu untuk esok hari. Kami mengambil sikap bahwa IHSG untuk esok 51% berada di dalam zona merah. Kenapa? Karena kami melihat dolar indeks masih menguat, kemudian kami melihat market Amerika kemungkinan akan melemah hari ini, dan EIDO kemungkinan melemah. Tapi itu bisa saja kami ralat besok, melihat perkembangan EIDO dan market Amerika, dan juga tentu saja dolar indeks. Ya, jadi memang tipis sekali antara hijau dan merahnya, seperti yang kami ungkapkan tadi pagi, bahwa kami sendiri tidak merasa nyaman untuk mengatakan ini arahnya kemana, ke hijau atau ke merah. Tapi memang terbukti selepas babak kedua memang IHSG kembali tertekan, dan memang ada kecenderungan saat ini bahwa IHSG seringkali tertekan di sesi kedua, dan jumlah volume transaksi yang juga memang menurut kami sangat kecil ya. Jadi tetap semangat, stay safe, tetap patuhi protokol kesehatan, dan harus tetap maju mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia tanpa melupakan risiko. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami BSBS ID. Sampai jumpa.